Ia bisa mendengarmu. Ia juga dapat berbicara dengan binatang peliharaanmu. Ia dapat membuat angin melakukan apapun sekehendaknya, dan jin takluk padanya. Seketika terdengarlah satu nama, nabi pilihan Allah yang lainnya, Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam, sang raja Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua yang soleh dan soleha, apa kabar? Pasti kalian dalam kondisi sehat dong ya. Perkenankan teacher kali ini akan membawakan sebuah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang bertemu dengan Ratu Bilqis. Sudah tahu ceritanya? Kalau belum, yuk simak terus ya. Jadi, Nabi Sulaiman alaihissalam ini merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak masih muda, beliau ini sudah menemani Nabi Daud alaihissalam untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kerajaan. Keren kan ya? Masih muda sudah bisa membantu mengambil keputusan. Setelah dewasa nih Kak, Nabi Sulaiman ini akhirnya membangun Baitul Maqdis dan berangkat untuk naik haji. Setelah itu beliau melakukan perjalanan menuju ke Yaman. Sesampainya di ibu kota Yaman, beliau ini mencari burung hudhud. Tetapi burung hudhud tidak ada dalam kawanan burung-burung yang lain. Nabi Sulaiman mencari burung hudhud untuk mencari sumber mata air terdekat di wilayah tersebut, karena daerah tersebut itu merupakan daerah yang kering dan tandus. Karena tidak menemukan burung hudhud, Kak, Nabi Sulaiman ini mulai marah dan berkata, "Kalau sampai burung hudhud datang tanpa adanya alasan yang kuat, aku akan menghukumnya dengan sangat keras." Tidak berapa lama akhirnya burung hudhudnya datang, Kak. Hinggaplah dia di tangannya Nabi Sulaiman. Hinggap. Tapi burung hudhud ini tertunduk karena takut melihat Nabi Sulaiman ini sudah mulai sedikit marah. Dan akhirnya burung hudhud ini berkata, "Tuanku, aku sudah melakukan penerbangan dan aku mendapatkan informasi yang sangat penting. Di sana, di daerah yang cukup jauh di sana, bernama negeri Sabah, tinggallah seorang ratu bernama Ratu Bilqis. Beliau ini memiliki istana yang sangat besar dan memiliki singgasana yang bertaburan dengan permata dan berlian. Tetapi tuanku, Ratu Bilqis dan rakyatnya ini menyembah matahari." Mendengarkan alasan dari burung hudhud ini, Kak, akhirnya Nabi Sulaiman pun mengampuni burung hudhud karena telah memberikan informasi yang sangat penting. Setelah itu, Nabi Sulaiman meminta burung hudhud ini mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Dengan semangat nih karena sudah dapat informasi penting, terus disuruh nih sama Nabi Sulaiman untuk mengirim surat. Wah, semangat sekali nih burung hudhud. Akhirnya ia berangkat ke negeri Sabah mengirimkan surat untuk Ratu Bilqis. Surat tersebut dijatuhkannya di depan Ratu Bilqis. Kaget dong ya Ratu Bilqisnya, tiba-tiba dapat surat jatuh dari langit pula ya. Terus akhirnya diambilnya, dibukanya oleh Ratu Bilqis. Isinya adalah bahwa Ratu Bilqis diminta untuk kembali ke jalan Allah dan tidak lagi menyembah matahari. Ratu Bilqis pun mulai bingung. Beliau tidak bisa mengambil keputusan sendiri nih Kak. Akhirnya beliau berdiskusi dengan penasihat-penasihatnya. Diskusi nih panjang. Nah, penasihat-penasihatnya ini memberi tahu, "Ratu Bilqis, sebaiknya kita melakukan perang saja. Kita punya pasukan yang kuat, kita punya emas permata yang banyak, kita kekaya, kita kuat.
kita bisa mengalahkan Nabi Sulaiman. Tapi Ratu Bilqis tidak mengambil kesempatan itu. Beliau lebih memilih untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman karena menganggap bahwa Nabi Sulaiman ini hanya iri kepada kekayaannya saja. Kemudian beliau mengirim utusan untuk dikirim ke kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya nih utusannya membawakan kepingan emas, berlian, dan segala macam hadiah nih Kak. Kemudian mereka berangkat ke istana Nabi Sulaiman. Sesampainya di sana Kak, kaget utusan itu. Kenapa? Karena di sana itu istananya besar sekali, indah sekali, dan megah. Tidak hanya itu Kak, pasukannya mereka ini tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi ada binatang dan juga jin. Jadi pasukannya ini gak cuma manusia nih, ada binatang-binatangnya juga dan ada jin-jinnya. Wah, luar biasa ya. Akhirnya mereka masuk nih ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Mereka bertemu dengan Nabi Sulaiman. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman menolaknya dengan sopan. Setelah ditolak, akhirnya mereka ini pulang kembali ke negeri Saba, memberikan kabar kepada Ratu Bilqis. Mereka juga menceritakan nih Kak, gimana ceritanya waktu di kerajaannya Nabi Sulaiman. Seberapa megahnya kerajaan itu, bagaimana pasukannya. Dan akhirnya Ratu Bilqis ini penasaran Kak, pengen langsung melihat sendiri seperti apa sih kerajaannya Nabi Sulaiman sampai ini utusanku ini sampai terkagum-kagum. Akhirnya beliau meminta untuk pengawal-pengawalnya menyiapkan kepergiannya. Perjalananlah nih ke istananya Nabi Sulaiman. Di perjalanan Nabi Sulaiman akhirnya mendengar bahwa Ratu Bilqis akan berkunjung ke istananya. Mendengar itu, Nabi Sulaiman membuat persiapan untuk menyambut Ratu Bilqis. Nah, satu lagi nih Kak, Nabi Sulaiman mengambil singgasana Ratu Bilqis atau tempat duduknya ratunya ini di istana di negeri Sabah, dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman. Dibawa pas Ratu Bilqisnya ini sedang dalam perjalanan, dipindahkan, dibawa ke sebelah singgasananya Nabi Sulaiman. Udah nih, tempat duduknya udah pindah di sebelahnya Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqisnya datang. Sampailah beliau di kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah di sana disambut, kemudian masuk ke istana. Kaget dong Ratu Bilqis, loh itu kok singgasanaku ada di situ. Kemudian dengan senyum Nabi Sulaiman menjawab, iya, itu adalah singgasana Anda. Sudah saya pindahkan ke sini. Sudah kaget ya, Ratu Bilqisnya sudah mulai kaget di situ. Kemudian Ratu Bilqisnya diajak kembali ke sebuah ruangan yang terdiri dari cermin, lantainya cermin, dindingnya cermin. Sama Ratu Bilqis dikiranya itu adalah ada di ruangan yang terbuat dari air Kak. Makanya kemudian dia menaikkan roknya biar gak basah gitu ya Kak. Tapi kemudian Nabi Sulaiman berkata bahwa ini dinding-dinding ini semuanya terbuat dari kaca, jadi gak usah khawatir untuk basah. Nah, mendengar itu akhirnya dua kali dikejutkan nih oleh Nabi Sulaiman oleh kekuasaannya Allah. Akhirnya beliau sadar dan bertaubat kepada Allah. Beliau meminta maaf kepada Allah karena telah menyembah matahari. Beliau juga akan meluruskan jalannya untuk mengikuti Nabi Sulaiman. Itu dia kisah dari pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Kira-kira nih Kak, amanat apa sih yang kalian dapatkan dari cerita ini? Yap, betul sekali. Kita harus bersyukur. Kuncinya di situ. Bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Mau kita punya mobil, mau kita punya motor, mau kita kaya, mau kita miskin, kita harus bersyukur. Kita harus mensyukuri apapun nikmat yang diberikan Allah. Kekayaan, kesehatan, semua itu sudah diberikan Allah kepada kita untuk kita syukuri.
untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena Allah sudah percaya nih sama kita untuk memberikan itu kepada kita. Maka kita wajib mensyukuri, bukan untuk menyombongkannya, karena itu semua milik Allah, bukan milik kita. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Oke Kak, sampai di sini cerita dari teacher. Semoga menginspirasi kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.